Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 23 November 2024. Waktu begitu cepat, besok adalah hari Minggu. Minggu yang lalu selalu saya umumkan, tiap Sabtu saya umumkan besok hari Minggu beribadah. Sekarang Sabtu lagi. Sabtu depan adalah Sabtu yang terakhir di bulan November ini. Minggunya merupakan minggu yang pertama, dan saya ada di kota Jember, saudara ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan. Biar langkah demi langkah kita selalu disertai Tuhan. Itu saya, Pastor Yakob Rahma, akan menyanyikan pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Jangan seperti Absalom yang kita baca pagi ini, 2 Samuel pasal 15. Puji Tuhan, kita saat ini sudah baca 2 Samuel pasal 15. Terus kita baca berurutan, tiap pagi baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru, terus supaya kita mungkin mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti, kita bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Absalom punya rencana jahat, hidupnya tidak benar kenan sama Tuhan. Kita jauh dari pikiran-pikiran jahat, rencana jahat pasti dibuat gagal sama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang jahat, mereka ada dampaknya, saudara. Hukum tabur tuai. Lihat ini. Nanti kita baca Absalom, ada hukum tabur tuai. Nanti. Oleh itu mari kita menyanyikan dulu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita mau minta sama Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Setiap kita pasti punya rencana. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita berdoa, apapun pergumulan setiap kita serahkan pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, Kau Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 8 ayat ke-6 demikian firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa sama Tuhan dan komit dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Aku mau hidup di dalam firman Tuhan, lakukan semua dengan setia dan taat pada semua perintah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini pikiranku, mulutku, hatiku Bapa, untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat, cinta akan firman Tuhan, melakukan semua perintah-perintah-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahanku. Ampuni Bapa. Layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapakku. Amin. Haleluya. Aku mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mencintai Yesus, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman pagi ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Cinta kita semua Tuhan pelihara sampai hari ini Sabtu pagi, Sabtu depan, Sabtu yang terakhir Bapak ya. Kita tinggal sudah tanggal 30 November. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan tadi, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Banyak manusia tidak bersih, tidak jujur. Banyak sudah. Saya dapat berita-berita televisi itu ya, yang ada di mana Jawa Timur, mana yang terjadi peristiwa pembunuhan, masa dibebaskan. Dan ternyata ada hakim yang kena suap, tidak jujur, tidak bersih. Bagaimana bisa diberkati? Ya, inilah dunia penuh dengan kejahatan. Ya, si Yudas Iskariot juga tidak bersih, tidak jujur. Banyak mereka yang tidak bersih, tidak jujur, tidak takut akan Tuhan. Raja Saul disuruh bunuh bangsa Amalek, Hagak. Semua tidak boleh disimpan, diambil. Diambil. Banyak mereka, saudara. Bagaimana tidak bisa disalahkan Tuhan, saudara. Karena manusia yang banyak salah. Tapi mari melalui firman-firman yang kita dengar. Baik dari saya, dari hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya, diri saya. Harus bersih dan jujur. Setiap kita pokoknya. Ya, hidup cari perkenan Tuhan. Yang saya sampaikan tadi malam. Cari perkenan Tuhan. Maka Tuhan berikan keselamatan. Dan Tuhan akan buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berurutan lagi baca 2 Samuel pasal ke-15 tentang perencanaan Absalom punya rencana tidak baik, saudara ya. Maka dalam hidup kita belajar jangan punya rencana-rencana tidak baik. Takutlah sama Tuhan ya, karena Tuhan Maha tahu. Apapun rencana kita percuma. Ya, rencana kita semua Tuhan Maha tahu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, kalau punya rencana jahat pasti dibikin gagal sama Tuhan. Kalau sampai berhasil, iblis itu yang membuat berhasil, saudara. Bukan Tuhan. Tuhan tidak punya kompromi dengan kejahatan. Nggak ada. Mari kita baca. 2 Samuel pasal 15, Absalom mengadakan persekepatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berdiri lari depan. Jadi Absalom sudah saya katakan anak dari Daud, dari istri yang ketiga. So, ini Absalom ya, punya rencana tidak baik ya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang punya perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkara itu baik dan benar, tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Wah, coba dibalik, saudara. Mulai mengkhianati Raja Daud, saudara. Tiap orang Israel yang akan datang berjumpa dengan Raja Daud, ya, dicegat di tengah jalan ya Absalom, ya, supaya mengambil hati orang Israel. Berarti punya dia tidak baik, cara perilakunya salah di hadapan saudara. Ya, di sini kita bisa belajar.
Jangan sampai kita juga bertindak yang sama. Seringkali kita punya niat tidak baik, bertindak tidak baik, berperilaku tidak jujur, tidak baik. Tuhan Maha tahu, saudara. Allah Maha tahu. Ya, di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 saya mau baca dulu supaya jelas kita nih. Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, saudara. Saya mau baca Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wow, Tuhan Maha tahu. Absalom berbuat gini, Tuhan tahu. Tahu Tuhan. Ya, apa yang dikatakan didengar, dicatat, sudah. Ya, maka berkata Absalom kepada, lihat, perkara ini baik dan benar, tapi biar raja tidak seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Dibalik semua, sudah. Ya, semua dijelek-jelekin ini dari pihak kerajaan, sudah. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang punya perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Wow, mencari muka yang salah, saudara, mencari muka dengan rakyat, tapi cara yang salah, berdosa dalam Tuhan. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Demikian Absalom mencuri hati orang Israel. Coba, mencuri hati dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 7. Sudah lewat 4 tahun, bertanya Absalom kepada raja, izinkan aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Wow, 4 tahun kemudian, sudah, ini punya niat apa nih pergi Hebron, saya? Ya, ayat 8. Sebab hamba ini ketika masih tinggal di Gesir, di Kesur di Aram, telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, mengkait nama-nama Tuhan, tapi perbuatan rencana jahat, saudara. Daud dibohongin sebagai papanya, saudara. Ya, jadi dia pura-pura. Wah, jika Tuhan sungguh memulang pakai nama Tuhan, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 9. Lalu berkata raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Wow, tujuannya tidak baik, saudara. Daud sebagai manusia tidak tahu, manusia tidak punya tahu rencana. Tapi Tuhan Maha tahu, saudara. Ya, Dia Maha tahu segala, maka tidak boleh punya rencana tidak baik. Saya mau baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 9. Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Takut sama Tuhan. Jangan sekali-sekali sudah punya pikiran jahat, pikiran-pikiran tidak berkenan sama Tuhan, seperti apa, saudara? Seperti ya ini Absalom. Ya, Tuhan Maha tahu betapa licinya hati. Coba saya mau baca lagi dalam Yeremia semua ayat 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui? Coba nih. Hati Absalom licik. Coba nih. Sampai dia punya niat gitu ngomong sama raja, mau kembali kepada Tuhan, beribadah kepada lari Hebron. Apa tujuannya, saudara? Ya, terus berikutnya ayat 10. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia. Coba ini, utusan-utusan rahasia, ya, kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Wow, jadi dia ambisi ingin jadi raja dengan cara yang tidak berkenan, tidak bisa. Seperti kerajaan seperti Palestina lagi, saya kurang sependapat, saudara. Saya akan nambah Tuhan seperti ini. Punya paksa, cara-cara paksa, biarpun semua negara setuju. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak bisa, saudara. Negara bukan milik manusia. Ingat itu, semuanya milik Tuhan. Semua yang kita miliki, itu Tuhan yang punya. Tuhan yang ciptakan, yang raja Tuhan yang ciptakan, saudara. Ada raja lahir langsung jadi raja? Enggak ada, saudara. Dari kecil lahir telanjang, bulat, enggak bisa, mohon maaf nih, bisa menangis, baju yang enggak punya. Ya, kalau bisa punya kerajaan, punya jabatan, punya apapun itu karena Tuhan. Jadi tidak bisa. Silakan ini Absalom punya rencana tuh. Segera sudah kamu mendengar bunyi sangkakala, bersulah Abram. Ya, lihat aja nanti ini. Ya, lihat berikan 11. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Salem. Orang-orang undangan turut pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Wah, diam-diam, saudara. Kasihan Raja Daud, ayahnya tidak ngerti. Ini bakal dikhianatin, saudara. Ya,
Dibohongin semua, terjadi kudeta nih berarti saudara kalau kita lihat ya. Ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikian persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang membela Absalom. Nah, coba nih, cara kedagingan, cara nafsu dosa itu kekejian depan Tuhan. Coba lanjutkan besok. Kita dengarkan berita berikutnya. Kalau itu mari kita rajin baca Alkitab. Kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi jaga hati saudara. Ya, saya kasih ayat firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui firman Tuhan para pagi ini, peristiwa yang terjadi kehidupan Absalom yang punya rencana jahat, kita jangan tiru sekali-sekali. Di sini kita bisa belajar betapa jahat manusia. Dia ingin ambis jadi raja, tapi dengan cara yang tidak sehat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dari situ hati punya niat jahat. Iblis masuk seperti Yudas Iskariot. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita takut sama Tuhan. Pelihara hati kita, isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya terpancar kehidupan. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Tidak perlu punya ambisi-ambisi yang ngawur-ngawur. Silakan kalau saudara punya rencana, tapi rencana yang baik. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkati. Karena semuanya bersumber datang dari Tuhan. Dan pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu menjadi doa saya, diberkati Tuhan. Asal kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Kalau ku hidup benar dan suci di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Belajar kita mau selalu rendah hati, takut akan Tuhan. Ikuti firman Tuhan, jangan ikuti daging, jangan punya rencana yang tidak berkenan sama Tuhan. Maka berjagalah dan berdoalah, supaya kita begitu berjalan jalan lurusnya Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan Tuhan berikan keselamatan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan, usaha, pelayanan, semua diberkati, akan menjadi perkenanan Tuhan, amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita diberkati, amin. Immanuel, puji Tuhan.